Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terakhir sebelum UTS, yaitu metode Newton-Raphson. Jadi, penyelesaian dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson itu digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan fungsi tujuan tanpa kendala. Metode ini banyak dikembangkan untuk memecahkan permasalahan optimasi multivariabel. Jadi sama ya fungsinya dengan NLP beberapa peubah. Metode ini diinterpretasikan sebagai pendekatan kuadratik dari suatu fungsi tujuan f. Nah, pendekatannya adalah dengan menggunakan deret Taylor. Ditinjau dari tiga suku pertama deret Taylor, fungsi f pada titik x pangkat k, iterasi ke k adalah fx sama dengan fx pangkat k ditambah turunan pertama fx pangkat k min x pangkat k, kemudian setengah turunan kedua x pangkat k min x pangkat k kuadrat, dan seterusnya. Nah, kemudian berdasarkan hal tersebut ada syarat perlu. Syarat perlu untuk mencari titik optimum adalah turunan pertamanya itu sama dengan 0, sama dengan konsep NLP sebelumnya. Jadi dari deret Taylor tadi kita kita dapatkan turunan pertamanya. Jadi diturunkan pertama untuk suku pertama, kemudian diturunkan kedua untuk suku kedua, sehingga didapatkan f aksen x pangkat k plus f double aksen x pangkat k min x bintang min x pangkat k sama dengan 0. Sehingga x bintang atau kandidat titik optimumnya adalah x pangkat k, ini ya, x pangkat k pindah ruas, kemudian dikurangi f aksen x pangkat k dibagi dengan f double aksen x pangkat k. Nah, kemudian pada setiap iterasi ke k, titik optimum x bintang menjadi titik yang digunakan membuat fungsi pendekatan kuadratik selanjutnya. Maksudnya ini adalah nanti iteratif, jadi x bintang ini nanti iteratif sampai mendapatkan dia adalah optimum. Jadi tujuannya adalah mencapai x pangkat k yang membuat fx sama dengan 0. Secara iteratif kita dapatkan persamaan umumnya x pangkat k plus 1 adalah x pangkat k min turunan pertama x pangkat k per turunan kedua x pangkat k. Jadi prosedur iterasi Newton-Raphson akan berhenti. Nah, ini kondisi stop ya. Stop apabila fx pangkat k plus 1 menuju ke 0 atau harga mutlak x min x pangkat k kurang dari e. Sedangkan nilai epsilon adalah nilai yang ditetapkan di awal. Baiklah, contoh soalnya adalah carilah nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 720 min 12 per x min 108x, mulai dengan titik awalnya adalah 0,25 dan epsilonnya adalah 0,001. Penyelesaian yang langkah pertama adalah dapatkan turunan pertama dan kedua. Turunan pertamanya adalah 12 per x kuadrat min 108 dan turunan keduanya adalah min 24 per x pangkat 3. Langkah kedua, memulai iterasi ke-1 dengan titik awal k sama dengan 1, x pangkat 1 adalah 0,25 karena dia ditetapkan di awal. Kemudian turunan pertamanya adalah 12 per x kuadrat min 108, hasilnya adalah 184, dan turunan keduanya adalah min 24 per x pangkat 3, hasilnya adalah min 1536. Kemudian kita dapatkan titik barunya yaitu ek plus 1, yaitu x pangkat 2 adalah x pangkat 1 min turunan pertama pangkat 1 per turunan pertama pangkat 2, hasilnya adalah 0,305. Nah, kita cek apakah lanjut atau tidak. Stop jika x k plus 1 dikurangi xk ya, jadi 0,305, x2-nya 0,305, dikurangi 0,25, hasilnya adalah 0,055, masih kurang dari epsilon, maka dia adalah false. Kemudian
iterasi kedua yaitu ketika K sama dengan 2 yaitu 0,305 kita dapatkan turunan pertamanya 21,26, turunan keduanya min 8481,491. Sehingga kita dapatkan titik barunya yaitu X3 adalah 0,330. Stop jika kurang dari. Nah, hasilnya adalah 0,025 kurang dari 0,01. Maka dia salah ya, false ya. Kalau false berarti masih iterasi lagi. Iterasi yang ketiga, X3 yaitu 0,330. Nih, titik barunya tadi 0,330 di sini. Kemudian kita cari turunan pertama dari 0,330 yaitu 2,362 dan turunan keduanya adalah min 669,377. Kita dapatkan X4 atau titik barunya dengan hasil yaitu 0,333. Nah, apakah stop? Stop jika kurang dari 0,001. Karena hasilnya adalah 0,004 yaitu kurang dari 0,001, maka dia adalah kondisi true. Kalau true berarti dia akan stop. Kesimpulannya sehingga titik maksimal pada saat X sama dengan 0,333 dengan nilai optimum adalah 648. Jadi nilai optimum ini nanti dicari ya dari persamaan awalnya. Nah, ini saya tunjukkan ketika saya menggunakan penyelesaian dengan tabel atau saya inputkan di Excel ya. Kita buat kolom K untuk iterasinya, kemudian XK, turunan pertamanya, turunan keduanya, kemudian XK plus 1 atau titik barunya, kemudian nilai optimumnya FXK plus 1, kemudian ketika stop ya, stop ketika harga mutlak XK plus 1 min XK. Nah, kemudian XK yang ke-1 ini adalah dari titik awalnya tadi, dari soal, yaitu 0,25, kemudian turunannya 84, turunan keduanya min 1536, sama dengan perhitungan manual ya. Kemudian titik barunya 0,305. Nah, tadi juga menunjukkan di titik 0,333 itu merupakan titik optimum. Kita cek di fx-nya ternyata 648. Jadi hasilnya 648 itu dia adalah memberikan hasil yang paling optimum. Jadi ketika iterasinya saya lanjutkan, ternyata dia tetap memberikan hasil bahwa 0,333 ini adalah titik optimum dan dia hasilnya konvergen. Jadi Newton-Raphson ini hasilnya akan menjadi konvergen. Ini ya ada informasinya. Jadi di dalam daerah optimum terlihat bahwa metode Newton-Raphson cepat sekali konvergen. Namun metode ini tidak selalu konvergen. Jadi ada keuntungannya yaitu cepat untuk konvergen tapi tidak selalu konvergen. Nah, dengan menggunakan beberapa teknik iterasi seperti penggunaan golden section search, maka ketidakkonvergenan dapat dihindari. Kelemahan metode ini diperlukan turunan pertama dan kedua secara numerik, sehingga biasanya metode ini perlu dikombinasikan dengan metode lain. Tapi kalau dari contoh soalnya terlihat bahwa cukup dengan menggunakan metode Newton-Raphson ternyata bisa memberikan hasil yang optimum dan titiknya akan konvergen. Nah, kemudian Newton-Raphson n variable. Analog dengan konsep kasus n variable, jadi turunan pertama adalah vektor gradien, kemudian turunan kedua adalah matrik Hessian. Sehingga tujuannya adalah mendapatkan X tebal ini adalah suatu vektor ya, X vektor pangkat K yang membuat gradien Fx sama dengan 0. Nah, gradien Fx K plus 1 sama dengan gradien Fxk plus Hessian dari XK plus XK plus 1 min XK sama dengan 0. Jadi sama dengan pada saat dia pangkat R pangkat 1 atau bilangan real di pangkat 1. Kemudian kita dapatkan matrik Hessiannya ya. Matrik Hessian adalah ini turunan kedua untuk X1, kalau ini turunan kedua sampai XNN. Jadi sesuai dengan submatriknya. Nah, secara iteratif maka kita dapatkan titik barunya XK plus 1 sama dengan XK plus minus H pangkat H inverse ya. Jadi ini adalah H inverse X pangkat K, kemudian gradien dari V
fungsi XK. Nah, dihentikan jika harga mutlak dari XK plus 1 itu kurang dari epsilon. Contohnya, saya punya soal contoh kedua yaitu minimum Z X1 plus X1 min X2 plus 2X1 kuadrat plus 2X1 X2 plus X2 kuadrat. Nah, ini kan ada secara iteratif ada tanda plus minus. Kapan digunakan plus, kapan digunakan minus? Plus ketika kasusnya adalah maksimum dan minus ketika kasusnya adalah minimum. Jadi kalau misalkan di kasus ini adalah minimum Z, maka nanti kita menggunakan iteratifnya adalah min H. Seperti itu. Kemudian gunakan titik awalnya adalah 0,3. Jadi kan dia punya dua peubah yaitu X1 dan X2. Maka X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah X3 dengan epsilon atau nanti pemenuhan kondisi stopnya adalah 0,001. Nah, ini carilah gradien fx dan inverse hx. Nah, saya tulis soalnya di sini agar tidak flashback slide. Langkah pertama adalah dapatkan turunan pertamanya. Jadi turunan pertama dari ini adalah 1 plus 4x1 plus 2x2. Kemudian turunkan terhadap x2 adalah min 1, kemudian plus 2x1 plus 2x2. Sehingga gradien fx adalah ini ya, 1 plus 4x1 plus 2x2, kemudian min 1 plus 2x1 plus 2x2. Langkah kedua adalah mendapatkan matrik Hessian. Matrik Hessian berarti dari gradien fx ini diturunkan lagi. Yang pertama diturunkan terhadap x1 hasilnya adalah 4, diturunkan terhadap x2 hasilnya adalah 2. Yang kedua diturunkan terhadap x1 hasilnya adalah 2 dan diturunkan terhadap x2 hasilnya adalah 2 juga. Sehingga didapatkan matrik Hessiannya adalah ini 4, 2, 2, 2. Langkah ketiga, dapatkan inverse matrik Hessiannya. Inverse adalah seper determinan dikalikan AD min ini ya, inverse-nya AD-nya terbalik dan min B kali min C. Jadi seper 4 kali 2 min 2 kali 2, kemudian 2, 4 min 2 min 2. Hasilnya adalah tertutup ya, min seperempat dikalikan 2 min 2 kemudian min 2,4. Nah, kemudian kita akan mendapatkan titik baru dengan sebelumnya kita sudah mendapatkan gradien fx dan juga inverse hx dengan titik awal adalah 1,1. Maka gradien fx0 adalah kita masukkan x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 1. Hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Kemudian gradien yang kedua, fx kedua min 1 plus 2 min 1. Hasilnya adalah 3 ya. Kemudian titik barunya adalah X1 sama dengan X0 min inverse min ya karena dia adalah kasus minimum inverse Hx0 gradien Fx0. Titik baru adalah 1,1 dikurangi inverse-nya dikalikan dengan titik update-nya 7/3 hasilnya adalah min 1,1,5. Kemudian kita cek apakah iterasi ini berhenti atau dilanjutkan. Nah, kemudian kita cari harga mutlak dari fx k plus 1. Harga mutlaknya, jadi kita masukkan min 1-nya adalah x1 adalah min 1 dan x2-nya adalah 1,5. 1x2. Di persamaan awal ya. Ini harga mutlak min 1 setengah plus 2 kali min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 kali 1,5 plus 1,5 kuadrat hasilnya adalah 1,25. Karena 1,25 ini kurang dari 0,01 maka dia akan lanjut. Kemudian lanjut untuk iterasi selanjutnya dengan
titik barunya adalah tadi kita dapatkan ya, titik baru min 1,1,5. Nah, kita cari gradien fx1. Hasilnya adalah 1 min 4 kemudian plus 3. 1 min 4 adalah min 3 plus 3 adalah hasilnya 0. Kemudian min 1 plus min 2 ya, berarti min 3 plus 3 hasilnya adalah 0,0. Nah, titik barunya adalah x2 gradien x2 sama dengan x1 min inverse Hessian x1 gradien fx1. X2 adalah min 1,1,5 kemudian inverse Hessian dikalikan dengan 0,0. Hasilnya adalah min 1,1,5. Kemudian cek apakah dia berhenti. Nah, kalau dari hasilnya adalah min 1 dan 1,5, maka bisa disimpulkan bahwa iterasi ke-1 dan iterasi kedua itu adalah memiliki hasil yang sama, sehingga titik ini bisa, maka titik min 1 dan 1,5 merupakan titik optimum. Jadi tadi ya, kan sudah diinformasikan bahwa metode Newton-Raphson ini bisa cepat konvergen dan dia juga kadang tidak konvergen. Jadi ketika dia hasilnya adalah sama untuk iterasi selanjutnya, maka bisa disimpulkan maka dia adalah titik yang optimum. Nah, ini contoh-contoh untuk penerapan soal Newton-Raphson. Baik, untuk materi Newton-Raphson bisa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.